Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menanggapi beberapa komentar yang ada di kolom komentar channel YouTube saya Bagus Johan Maulana, yang diantara kalian mengeluhkan, wah petugas di saya seperti ini, petugas puskesmas di saya ogah-ogahan, ngelayani aja sambil cuek seperti itu, tidak memperhatikan pasien. Boro-boro saya mau konsultasi ke dia, boro-boro saya mau menyimpan nomor HP-nya dia dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak komentar-komentar seperti itu. Kalau di saya, di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, saya justru malah menekankan kepada programmer-programmer, kalian harus nyimpen nomor HP-nya pasien. Demikian pula pasien harus nyimpen nomor HP-nya petugas atau programmer kusta di puskesmas masing-masing. Alasannya apa? Banyak. Yang pertama, alasan untuk konsultasi, untuk edukasi, untuk tanya jawab. Ya, penyakit kusta bukanlah penyakit sesuatu yang simpel untuk dipelajari. Wong saya saja sampai bikin video 100 lebih seperti ini. Konsultasi juga saya tanya jawab. Setiap hari pasti saya balesin kalian di YouTube, ya kan? Kalian masih bingung dan sebagainya, butuh pendalaman kalian, saya persilahkan untuk konsultasi privat setiap hari Sabtu. Seperti itu kan? Itu artinya apa? Ya memang kusta ini bukan sesuatu yang simpel untuk dipelajari. Dibandingkan dengan batuk pilek biasa seperti itu, kalian pilek bersin-bersin ya udah tidur aja sambil minum jeruk anget aja selesai, beres itu kan. Anda nggak usah mempelajari sedalam ini gitu kan. Nah, itu artinya ini penyakit yang memang untuk mengetahuinya saja, tata laksananya, manajemennya, proses penyakitnya dan sebagainya, kalian harus serius memburunya gitu loh. Makanya saya senang sekali kepada pasien-pasien yang banyak nanya di YouTube ya. Terus kalau misalkan saya menanggapinya, tolong simak video ini, kalian juga nurut, saya senang sekali seperti itu. Dan memang saya membuat video-video ini memang untuk menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kalian protes, waduh, apa nanya Pak Johan kok dijawabnya sedikit terus suruh nyimak video. Ya memang saya bikin video untuk menjelaskan. Kalau kalian disuruh belajar kok nggak mau, ya kalian bukan target dari video KIE atau komunikasi informasi edukasi saya. Ya, saya senang sekali pasien yang mau belajar. Jadi belajar dulu, simak dulu video-video saya. Kalau bingung tanya di YouTube ya, tanya di YouTube masih miskomunikasi, masih bingung dan sebagainya, ambil konsultasi privat seperti itu. Memang ini ilmu yang spesifik, ini memang langka, penyakit yang tidak semua orang tahu. Jadi pengetahuannya juga memang harus diburu secara intensif, secara sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian malas belajar dan sebagainya, kalian rugi. Ya, itu. Nah, konsultasi, tanya jawab, penting sekali. Saya suka sama yang nanya-nanya macam-macam dan sebagainya. Oh iya, saya malah dapat ide. Oh iya, bikin materi deh. Ini belum saya bikin. Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Saya bikin materi. Terus kadang kalau misalkan saya nggak bisa menjawab ya, oh ini bagus nih PR buat saya. Akhirnya saya belajar lagi. Nah, seperti itu. Jadi antara programmer dengan pasien harusnya sering intensif ngobrol. Nah, bahkan yang harusnya jadi konsultan adalah programmer kusta di wilayah puskesmas masing-masing. Jadi mereka bertanggung jawab tidak hanya memberikan obat, tetapi juga konseling, ya kan? Memberikan promosi, memberikan ilmu, memberikan komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien. Itulah mengapa itu semua proses bisa difasilitasi dengan menyimpan nomor HP-nya masing-masing. Kalau bisa malah dibikin grup WhatsApp, itu keren lagi kalau misalkan masing-masing puskesmas itu membuat grup WhatsApp berisi penderita-penderita kusta di situ. Jadi akhirnya mereka merasa banyak temannya, senasib sepenanggungan, akhirnya semangat berobat dan sebagainya. Saling belajar di situ dari pertanyaan dan jawaban seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi yang wajib paling utama dan wajib menjadi konsultan kusta adalah programmer kusta di wilayah puskesmasnya masing-masing untuk penderita kusta yang ada di wilayah puskesmas masing-masing. Bukan saya untuk menjadi konsultan Anda, oh ya PMK seluruh Indonesia, konyol sekali gitu ya. Nah itu otomatis kalau mau mewujudkan konsultasi yang seperti itu intens dengan programmer puskesmas, ya, syaratnya programmer puskesmas ya pinter. Kalau programmer puskesmas blow on percuma, ditanya juga nggak ngerti, ya kan. Nah faktanya memang di Indonesia belum semua programmer kusta itu terlatih. Nah itu memang sebuah permasalahan. Tetapi saya itu sering ngompor-ngompori teman-teman semuanya. Tanya dong, berargumen, adu gagasan. Nggak apa-apa. Justru perubahan besar berawal dari benturan-benturan ide-ide gagasan seperti itu.
Jadi dialog antara materi pemikiran, ya kan? Ada tesis, ada antitesis, menghasilkan sintesis baru, kan seperti itu. Ilmu pengetahuan berkembang itu gara-gara adanya benturan-benturan materi, gagasan-gagasan dalam pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalkan di lapangan terjadi, oh saya begini, saya mendapat materi dari Pak Johan begini Pak, sampaikan lagi misalkan ke programmer puskesmasnya, kok gini ya, kok gini, biarin. Itu justru yang ingin saya wujudkan, itu yang ingin saya terjadi itu biarin di lapangan ada pertempuran ide gagasan seperti itu, biar akhirnya itu memaksa perubahan, agar itu memaksa mendesak orang programmer puskesmas untuk belajar, untuk pinter gitu loh. Loh kalau kalian diem-diem baik, menunggu kapan? Menunggu apa? Ya justru itu ada desakan, akhirnya butuh ilmu, butuh pelatihan, sehingga mereka akan mengusulkan anggaran untuk pelatihan, menjadikan itu sesuatu yang prioritas. Gitu loh. Jadi biarin sana. Kalian mau berargumen dengan tenaga kesehatan di tempat kalian masing-masing, monggo, itu bagus. Toh saya nggak nyuruh ribut ngebrak beca gitu kan, nggak sampai gelut gitu kan. Enggak. Dialektika itu biasa, Mas, gitu loh. Jadi sampaikan gagasanmu, misalkan kamu ngerti dari Pak Johan, kamu ngerti referensi dari misalkan membaca Permenkes tentang kusta, kamu ngerti dari jurnal-jurnal dan sebagainya, silahkan adu argumen. Kok begini ya, kok ini reaksi kok tapi dianggapnya bukan reaksi ya, ini reaksi berat kok tapi kok Bapak menganggap ini reaksi ringan ya. Kok tata laksana prednisonnya tidak sesuai dengan juklak-juknis yang Kemenkes ya? Ngomong apa adanya, nggak apa-apa. Hak kalian untuk memperoleh informasi tentang penyakit dan pengobatan, itu hak kalian dilindungi undang-undang. Itulah pentingnya nyimpen nomor HP programmer puskesmas. Ya, usul kalau bisa bikinin grup WhatsApp dong, kayak gitu. Itu malah jos. Ya, kalau itu bisa mewujud di semua area, keren itu. Jadi yang pertama itu ya, untuk konseling, untuk tanya jawab, untuk edukasi, untuk tanya jawab, untuk mempelajari kusta lebih dalam, Anda butuh nomor HP-nya dia. Nah, tentunya kewajiban bagi programmer puskesmas adalah menjadi konsultannya, bertanggung jawab untuk kalau ditanya berarti jawab, itu tanggung jawab moralnya sebagai programmer kusta itu seperti itu. Lawang saya aja setiap hari balesin komentar YouTube kalian kok gitu. Ya kan? Nah, terus yang berikutnya, kenapa kita harus saling menyimpan nomor HP antara petugas dengan pasien? Adalah untuk antisipasi kondisi-kondisi yang darurat. Kan bisa saja terjadi kegawat daruratan medis, baik karena progres penyakit kustanya atau karena pengobatannya, ya kan? Misalkan karena progres penyakitnya, misalkan terjadi reaksi misalkan. Nah, reaksi ini gimana? Kan orang bingung. Misalkan dia belum pernah mengalami reaksi, terus setelah pengobatan tidak diberikan pesan-pesan tentang reaksi, atau meskipun dikasih pesan juga karena belum mengalami kan masih abstrak gitu kan. Nah, begitu tanda-tanda reaksi seperti ini harus bagaimana. Kalau tidak memiliki nomor HP-nya, akhirnya mungkin akhirnya salah paham, akhirnya tidak tanya jawab, akhirnya dia malah keburu mendapatkan persepsi atau dari sudut pandang atau jawaban dari orang lain yang tidak berkompeten, akhirnya dia tersesat gitu kan, salah ambil tindakan dan sebagainya, akhirnya dia malah putus asa, tidak mau melanjut ke puskesmas tapi malah beralih ke yang lain, putus obat dan sebagainya. Resikonya akan seperti itu, putus obat, tata laksana yang tidak adekuat kepada reaksi, akhirnya cacat dan sebagainya, akhirnya rugi juga gitu loh. Itu. Terus misalkan efek samping obat, ya efek samping obat terjadi shock aja bisa kok. Rifampicin juga ada efek samping ke situ. Rifampicin, terus ada misalkan dapson, hipersensitivitas dapson sampai kulitnya mengelupas dan sebagainya, itu ada. Lah itu terjadi kegawat daruratan medis seperti itu, kalau bukan konsulnya ke petugas puskesmas, mau konsulnya ke siapa? Terus misalkan kondisi-kondisi darurat ngedrop dan sebagainya, terjadi reaksi sampai membutuhkan indikasi rawat inap dan sebagainya. Itu beberapa orang yang konsultasi privat ke saya itu banyak yang dalam kondisi emergensi, membutuhkan pertimbangan apa yang harus dilakukan sekarang. Nah, itu seandainya pasien itu punya nomor HP programmer puskesmas, mereka akan tanya gitu kan. Yang diprioritaskan nanya sana dulu, bukan ke saya gitu loh. Itu yang kedua, kegawat daruratan medis ya. Yang ketiga yaitu kepentingan untuk pemantauan pengobatan atau distribusi obat, misalkan mengingatkan nanti 2 hari lagi jadwalnya ambil obat ya, nanti hari ini misalkan, atau ada perubahan jadwal, atau ada molor waktunya karena stoknya belum hadir, rantai pasoknya terganggu, misalkan droppingannya masih belum ada obatnya dari provinsi, ganti hari ya. Nah itu kan seperti itu, bisa WA dulu ke pasiennya, jangan cuek membiarkan datang terus zong lah.
eman-eman nggak efisien perjalanannya, waktunya, tenaganya, ya kan? Nah, kan enak kalau ada grup WhatsApp. Nanti hari Kamis ya, Poli Kusta buka. Siapa yang dicolek misalkan di tag, siapa yang butuh obat ini yang obatnya mau habis. Kan enak kayak gitu gitu loh. Ya, atau misalkan pasien obatnya hilang atau obatnya bingung tanya jawab, itu bisa kan, ini obat yang ini minumnya kapan ya, atau ada kebingungan masalah minum obat, ini minum obatnya ganti jam gimana ya. Nah seperti itu, tentang distribusi obat, tentang penggunaan obat dan sebagainya, itu kan butuh pemantauan. Kalau misalkan kok mangkir dan sebagainya, jadwalnya kontrol kok tidak kontrol dan sebagainya, ya kan, kalau ada nomor HP-nya kan enak gitu kan. Nah, gitu. Terus yang terakhir adalah untuk kepentingan program Kusta itu sendiri. Program Kusta kan banyak, misalkan saya mau mengadakan pemeriksaan kontak erat. Nah, pemeriksaan kontak erat pasien-pasien lama. Nah, pasien lama apakah masih ada di sana? Apakah sudah pindah apa belum? Apakah masih hidup apa meninggal ya? Nah, kita bisa nanya kan, misalkan di rumahnya ada jam berapa nih kita mau melakukan pemeriksaan kontak erat. Pemeriksaan kontak erat kan dilakukan begitu ketemu pasien baru, dilakukan pemeriksaan kontak erat pasien baru. Terus setelah dia menjadi pasien lama, yaitu 2 sampai 5 tahun berikutnya, kita lakukan pemeriksaan kontak erat pasien lama. Kenapa? Ya karena bisa aja kan, karena masa inkubasinya 2 sampai 5 tahun. Artinya dia bisa misalkan belum memunculkan gejala sekarang, tetapi 2 sampai 5 tahun berikutnya kita perlu memang mengunjungi kontak eratnya lagi, memeriksa tetangganya, keluarganya, kontak sepermainan dan sebagainya, apakah ada yang memunculkan gejala. Nah itu kan butuh kontak, nggak random juga kesana wis nanti zong dan sebagainya, kerjanya nggak efektif kayak gitu. Itu baru pemeriksaan kontak erat. Misalkan mau melakukan apalagi kegiatan kemoprofilaksis, ada di rumah atau tidak, daripada kesana terus zong, ternyata lagi pindah, sudah pindah atau lagi kerja dan sebagainya, atau lagi main kesana kemari dan sebagainya, nggak ketemu, zong, membuang waktu, nggak efisien gitu. Terus misalkan apalagi pemeriksaan kontak erat, atau misalkan mau melakukan mapping, misalkan dulu ada penderita di sini siapa saja ya, karena bisa selain nanya ke kader bisa nanya ke pasien langsung. Dulu kan tetanggamu ada ya penderita begini ya, begini seperti itu. Atau misalkan ada tetangganya yang di sana mangkir obat dan sebagainya, daripada minta tolong ke kader, daripada minta tolong ke siapa bidan desa dan sebagainya, karena itu tetangga desanya, malah bagus kamu minta tolong pasien tersebut, tolong tetangganya diingatkan, itu malah bagus loh, karena itu yang mengingatkan adalah sesama penderita, merasa senasib sepenanggungan, mereka malah lebih klop, lebih klik gitu loh. Jadi untuk mengajak seseorang yang penderita kusta malah lebih bagus melalui penderitanya, karena dia menjadi apalagi dia menjadi peer counselor gitu kan, menjadi tempat untuk konsul tetapi berasal dari yang sama-sama penderitanya, itu malah lebih bagus kalau Anda bisa memberdayakan seperti itu ya. Jadi banyak sekali alasan, tujuan, kepentingan untuk saling menyimpan nomor HP antara pasien dengan programmer puskesmas. Itu coba diwujudkan di tempat kalian masing-masing, good, pasti akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.